Mari kita kemudian bersama dan di atas perkembangan bersama. Demikian. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapan. Kaki mereka cepat dan menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengarkanlah hai kamu kawanan kecil. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Jemaat diundang berdiri, mari kita memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan yang tidak menolak orang yang menyusahkan dosa seraya merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami tidak selayaknya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu dan kami sering melawan Engkau. Iman kami juga lemah dan sering bimbang kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kami sering menyusahkan Roh yang kudus serta melakukan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sungguh banyak dosa dan kesalahan kami kepada saudara kami. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Betapa besar dosa yang telah kami perbuat di hadapan Dia, dan tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah akan segala dosa kami dalam darah Anak Yesus Kristus. Baharilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar hidup kami menjadi baru di dalam Engkau. Amin. Kita kepujian dalam Yesus.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, jika kita mengaku dosa kita. Amin, amin, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai bacaan epistel hari ini diambil dari surah Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan 15. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15, demikian firman Tuhan. Buah singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam buah singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku,
ia raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang ruangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan kembali dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan dan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian dan karena Tuhan persembahan buat Tuhan.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai nats pembacaan firman Tuhan hari ini sesuai dengan perikopen yang dari Kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga 7. Pasal 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga 7. Kalau sudah ketemu, kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca yang ayatnya ganti dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Dan pada ayat yang ketujuh nantinya kita akan sama-sama membacakannya. Lembaga Alkitab memberi judul mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat yang ketujuh kita sama-sama membacakan 1, 2, 3. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemerintah dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Kita bersatu di dalamnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini atas kasih setia-Mu dan penyertaan Tuhan. 1 minggu lamanya Tuhan selalu melindungi menjaga kami dalam segala kegiatan aktivitas kami. Secara khusus saat ini Tuhan, Engkau menghimpunkan kami di rumah-Mu di sini untuk berbakti memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa atas kebaikan. Tidak ada balasan dari kami selain untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di surga, kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Dan saat ini kami mau dilawat oleh kebenaran firman. Kami mohon Kau hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan saat ini ya Tuhan, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan secara khusus kami boleh menghayatinya serta merenungkannya di dalam kehidupan kami hari lepas. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan sabda. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Amin.
saya melihat juga bahwa terbukti hari ini sungguh bersuka cita, terlihat dari raut wajahnya ya. Ada bersinar kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Secara khusus juga, sungguh saya bersuka cita hari ini, di mana P1 hari ini sangat antusias sekali membawa sukacita untuk kita memuliakan Tuhan hari ini. Kalau roh kita selama mungkin hanya roh kita adem-adem saja bisa membangkitkan semangat kita tadi lewat ujian yang dibawakan oleh P1. Dan hal itu lewat pujian-pujian kita yang kita nyanyikan itu, di situ ada kuasa Allah yang bisa menumpang seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini atau di Minggu Trinitatis yang ke-20, di minggu ini maka kita diberikan tema, yaitu diberikan tema tanggung jawab orang percaya dalam politik. Ini tema ini sungguh sangat menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena sebentar lagi kita akan ikut memilih siapa pemimpin-pemimpin kita di seluruh Indonesia, kabupaten kota. Dan hal ini sangat membantu kita melalui tema yang diberikan pada nats ini. Tanggung jawab orang Kristen dalam berpolitik. Fuomo ni hakeriso so amakuita ba politik. Fuomo ni hakeriso so amakuita ba politik. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, politik adalah sesuatu hal yang tidak baik. Ini dari pandangan ada ungkapan-ungkapan orang bahwa politik itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Karena apa? Politik itu adalah artinya bahwa politik itu adalah lebih kejam daripada membunuh. Artinya ketika kita berpolitik, hari ini kita kawan dan besok kita lawan. Ini yang terjadi, yang realita terjadi di tengah-tengah dunia ini sekarang, apalagi di negara kita. Hari ini kita kawan, tetapi besok kita musuh atau lawan. Namun pengertian politik secara sederhana sesungguhnya adalah politik itu adalah sesuatu usaha yang dilakukan oleh seseorang. Usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Atau usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Kalau kita melihat pengertian yang demikian, maka politik ini sesungguhnya bukan sesuatu hal yang tidak baik, tetapi politik ini adalah sesuatu hal yang positif. Dari pengertian itu kita bisa melihat bahwa di dalam berpolitik membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam suatu negara demi kebersamaan untuk kebaikan bersama. Jadi politik itu adalah sesuatu hal yang positif. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu kepada Timotius. Untuk apa? Untuk menggerakkan jemaat, untuk mendorong jemaat Efesus untuk menaikkan permohonan
kepada Tuhan untuk semua orang. Artinya bahwa menaikkan doa ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang. Seturut dengan tema yang diberikan kepada kita pada saat ini adalah bahwa tanggung jawab orang Kristen dalam politik, yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang merupakan tanggung jawab orang Kristen dalam politik, dalam kaitannya dengan politik? Dalam nats firman yang kita baca pada kesempatan ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam perikop ini. Tanggung jawab orang Kristen dalam politik yang pertama adalah mendoakan semua orang. Hal ini bisa kita melihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan kepada kita ayat yang pertama dan kedua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, naikkanlah doa syafaat, naikkanlah ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menasihati Timotius untuk mendorong jemaat menaikkan doa, ucapan syukur kepada semua orang. Karena apa? Karena Paulus melihat pada saat itu para pembesar atau para penguasa, mereka melakukan penganiayaan terhadap anak-anak Tuhan atau terhadap orang-orang Kristen pada saat itu. Maka Paulus menasihati umat Efesus dan Timotius agar mereka tak henti-hentinya menaikkan doa kepada para pembesar, para raja-raja pada saat itu, agar mereka mengenal Allah, sehingga lewat doa yang diberikan kepada mereka, mereka boleh menerapkan atau mereka boleh melakukan pekerjaan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan doa dalam hal ini agar para pemimpin, agar para raja pada saat itu mereka menciptakan apa? Ketentraman, kedamaian, kesejahteraan di dalam bermasyarakat. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat pada saat itu terjadi berbagai gejolak di dalam negara kita, mungkin karena tidak ada keserasian antara pemimpin dan masyarakatnya dan sebagainya. Dan puji Tuhan, kita bersyukur di bangsa Indonesia walaupun ada demonstrasi, tapi tidak seperti demonstrasi yang terjadi di luar sana. Bisa walaupun ada demonstrasi akan menyampaikan aspirasi dan membawa perubahan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mendoakan semua orang adalah merupakan wujud kasih anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Mendoakan semua orang adalah sesuatu hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini bisa kita melihat di dalam ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Maka dalam hal ini, ketika kita mendoakan orang lain, mendoakan sahabat kita, mendoakan keluarga kita, tetangga kita, bangsa kita, para pemimpin kita, kita sudah melakukan tanggung jawab kita dalam politik agama. Ketika kita mendoakan para pemimpin, para penguasa, atau mendoakan bangsa negara kita, sudah melakukan tanggung jawab kita dalam politik. Bapak, Ibu,
saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di dalam keluarga kami anak kami si Alvis yang selalu memotivasi kami, mengajak kami untuk mendoakan orang lain. Dia waktu masih kecil itu dia suka berdoa, mendoakan para pemimpin-pemimpin di ibu kota ini. Khususnya saya ingat pada saat itu dan hingga sampai saat ini kalau dia berdoa selalu ingat. Ini sungguh luar biasa menggugah hati kami untuk mau mendoakan sesama, untuk mendoakan semua orang tanpa orang lain, bukan hanya diri kita tapi untuk orang lain semua. Dia mendoakan yang sampai saat ini selalu ingat dalam doanya. Berkati Jokowi teman Jokowi, berkati Ahok teman Ahok. Ini luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Ia menabur kebaikan walaupun hanya mendoakan orang lain. Hal itu Tuhan akan perhitungkan. Amin. Ini sungguh kami berkati. Anak kami Alvis, mudah-mudahan kelak anak ini boleh ikut juga sebagai seorang pemimpin generasi yang ada. Dan kami selalu memotivasi mereka. Artinya bahwa dia berdoa bukan hanya keluarga saja, tapi dia rindu untuk mendoakan para pemimpin di negara kita dengan tujuan apa? Agar terjadi kedamaian, ketentraman, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi pendoa syafaat bagi orang lain? Sudahkah kita menaikkan doa untuk semua orang? Sudahkah kita mendoakan semua orang tanpa kecuali? Agamanya pun apa, berbeda sukunya dan sebagainya. Ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita mendoakan semua orang, hal itu kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan dalam politik. Poin yang kedua adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Yang kedua adalah menjadi penyambung lidah Allah. Yang kedua adalah menjadi penyambung lidah Allah. Hal ini bisa kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6 dan 7. Saya akan bacakan kepada kita ke-6 dan 7 mulai dari 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang katakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab orang Kristen dalam politik yang kedua adalah sebagai penyambung lidah Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Rasul Paulus menasihati Timotius untuk memberitakan kabar karya keselamatan Tuhan itu yang dinyatakan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Rasul Paulus ia menasihati Timotius untuk bertanggung jawab kepada Tuhan dalam hal memberitakan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Karena kerinduan Tuhan dalam hal ini, Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan menghendaki semua orang mereka memperoleh keselamatan dan pengetahuan yang benar. Dalam hal ini kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan berpengetahuan akan kebenaran. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
memberitakan kabar karya keselamatan adalah merupakan tugas panggilan gereja. Ada 4 tugas panggilan gereja: koinonia, marturia, diakonia, dan didaskalia. Bersekutu, bersaksi, mengajar, dan bersekutu, bersaksi, melayani, dan mengajar. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita saat ini, Allah telah memberikan keselamatan bagi kita. Allah telah menebus kita dari belenggu dosa melalui putranya, yaitu Yesus Kristus yang satu-satunya. Maka Rasul Paulus bersaksi dalam hal ini, mempersaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan dia berkata pada ayat sebelumnya, kalau kita melihat di mana pasal 1 ayat 12, di situ dikatakan, pasal 1 ayat 12 saya akan bacakan kepada kita. 1 Timotius pasal 1 ayat 12, Rasul Paulus mempersaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan, ayat 8, 10, 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayat 12, di situ demikian firman Tuhan mengatakan bahwa yang tadinya adalah aku seorang penganiaya, yang tadinya adalah aku seorang pembunuh, yang tadinya adalah aku seorang yang ganas, tetapi Tuhan telah mengasihani aku. Tuhan telah memanggil aku, dan aku melakukan semuanya itu, tetapi itu semua aku lakukan di luar pengetahuanku, di luar imanku, dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan sudah memanggil aku, maka aku akan mempersaksikan kebenaran ini, bahwa hanya Yesus satu-satunya sebagai juru selamat kita, sebagai orang percaya. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penyambung lidah Allah di sini adalah menyuarakan suara Allah, yaitu kebenaran dan takut akan Tuhan. Ibu bapak, di dalam pilkada yang serentak di bulan Desember yang akan datang, mari kita menyuarakan suara Allah itu kepada para pemimpin kita, yang benar-benar berasal dari kebenaran Allah, dari hati yang tulus, bukan karena ada iming-imingnya dan lain sebagainya, tetapi dari hati tulus yang berasal dari kebenaran Allah. Ada 2 kebenaran Bapak Ibu. Kebenaran manusia itu adalah kebenaran yang didasari oleh manusia itu sendiri, yang didasari oleh budaya setempat yang sifatnya tidak abadi dan mudah dimanipulasi. Sementara kebenaran yang berasal dari Allah ini adalah kebenaran yang berasal dari Allah sendiri, yang sifatnya abadi dan tidak bisa dimanipulasi, dan biasanya itu berasal dari firman Allah. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai warga negara yang baik, mari kita juga menyuarakan suara Allah di dalam memilih pemimpin kita pada saat ini. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan berdasarkan dengan kebenaran manusia, tapi dasar kita untuk memilih itu adalah berdasarkan kebenaran Allah. Dasar kita untuk memperjuangkan kebenaran itu dikatakan dalam firman Tuhan, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak, dan lebih daripada itu sudah dikatakan di sini. Artinya apa? Menyuarakan suara Allah. Kita memilih pemimpin yang melayani, pemimpin yang memiliki integritasnya cukup, memiliki integritas yang baik, dan pemimpin yang mampu memperhatikan kebutuhan setiap masyarakat, sehingga membawa kemajuan di tengah-tengah masyarakat, dan membawa apa Bapak Ibu? Kedamaian, ketentraman, serta kebaikan bersama, untuk hidup bersama, untuk berjaya bersama, dan sebagainya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jadi pertanyaan bagi kita, maukah kita menentukan pilihan yang terbaik, tak
tapi dengan catatan harus didasari dengan kebenaran kesadaran. Jangan didasari dengan kebenaran manusia yang mudah, yang berasal dari budaya itu sendiri atau di wilayah tertentu itu sendiri, yang akhirnya nanti akan mudah dimanipulasi dan tidak baik. Mari kita memilih hidup yang mau melayani, memikirkan masa depan untuk kesejahteraan masyarakatnya demi untuk kemajuan bersama. Tuhan Yesus. Sebagai ayat hafalan buat kita pada kesempatan ini, 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6 kita membaca secara bersama-sama. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa adalah Dia yang menjadi pengacara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita pujian ini adalah semangat. Hidup ini adalah untuk melayani Engkau, Tuhan. Bila kami kembali kepadamu, maka kami sudah menjadi berkat. Ya Tuhan, pakai kami selagi masih kami ada nafas kehidupan untuk menjadi Allah, untuk menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas lawatan firman yang mengajarkan kami untuk kami ikut bertanggung jawab dalam kaitan berpolitik, untuk kami mendoakan semua orang. Tuhan menghendaki kami untuk kami mendoakan
kami sebagai penyambut lidah, memperjuangkan kebenaran, untuk kami bisa atas hidup dalam kebenaran dan takwa. Dalam firman ini sebagai panutan dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas, dalam kami berkecimpung di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun kami boleh Bapa. Pada kesempatan ini kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, di mana Tuhan menolong kami dari awal dan sebentar lagi kami diberi. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang berdiri di hadapan-Mu saat ini. Dalam setiap pergumulan mereka, Engkau tahu dan tiada yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Engkau jawaban kami ya Tuhan. Engkaulah yang membuka jalan bagi mereka. Dan kami mengimani bahwa setiap beban pergumulan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang selalu senantiasa memberi kekuatan kepada mereka, boleh mampu menyikapi setiap persoalan mereka. Berkati kami semua. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa juga untuk majelis gereja kami di tempat, mulai dari ibu pendeta sampai ke komisi-komisi. Tuhan berkati gereja kami, satukan hati kami semua para hamba-hamba, dan kami selalu mewujudkan kebersamaan, biar kami selalu mengedepankan kebersamaan Tuhan. Ada kesehatian di antara kami, sehingga lewat pelayanan kami di tempat ini boleh membawa hormat kemuliaan. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati, yang dimenangkan. Oh Yesus, pakai seluruh kami para hamba-hamba. Biarlah penyertaan yang sempurna yang menolongkan. Terima kasih ya Yesus. Bapa, kami berdoa untuk rencana pembangunan gereja kami di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di mana Tuhan dalam tahap pembangunan selanjutnya ini untuk lantai 2 lantai ini. Kami serahkan sepenuhnya. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya ya Bapa. Engkau sumber segala berkat bagi gereja di tempat ini. Dan biarlah mukjizat Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah gereja di tempat ini. Dan satu hal yang kami tahu, apa yang kami butuhkan, Allah selalu memenuhinya menurut harta kekayaan kemuliaan. Biarlah janji ini telah genapi karena gereja kami saat ini dalam pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati komisi pembangunan, baik ketua, sekretaris bendahara maupun anggota semua. Berikan kekuatan kepada mereka, semangat baru dalam melayani untuk mewujudkan rencana pembangunan ini oleh selesai dan biar sama-sama. Kirimkan donatur buat kami Bapak untuk pembangunan gereja kami, dan kami percaya bahwa tidak ada yang tak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak di surga, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami bersama dengan kami yang belum bersama dengan kami. Tuhan, Kau berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka saat ini. Memberikan pertumbuhan yang baik, kehidupan jasmani rohani. Jadikan mereka anak yang baik dan yang takwa akan Tuhan, anak yang selalu mengasihi Tuhan. Dan terlebih setelah mereka besar dewasa, mereka boleh menjadi saksi. Kami serahkan kesehatan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan mereka dari berbagai penyakit, jauhkan mereka dari semua penyakit terus dan kuasa yang sehingga mereka selalu dapat menemukan penasihat. Berkati mereka dalam studi mereka saat ini. Aku kurangkan semangat baru dan aku kurangkan hikmat marifat dan kepada Tuhan. Mereka mampu mengikuti setiap kegiatan mereka dengan baik. Mereka boleh menjadi anak yang berprestasi, anak yang berhasil, anak yang sukses dengan dalam semata-mata masa depan mereka. Kami selalu menaruhkan ke dalam tangan Tuhan karena masa depan baik. Bapak di surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami di negeri yang tercinta, mulai dari Bapak Presiden kami Joko Widodo Bapak sampai kepada pemimpin yang terendah, Tuhan Yesus Tuhan
bangsa dan negara. Secara khusus saat ini di dalam wabah virus corona ini, berkati bangsa kami, berkati dunia ini. Hanya kuasa Tuhan yang mampu Tuhan memusnahkan segala wabah pandemi COVID-19. Dan kami mengimani kuasa-Mu itu Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mampu memusnahkan segala wabah. Biarlah kemuliaan sungguh nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami dan menjaga kami dan menyelamatkan kami dan menjauhkan kami dari berbagai wabah virus. Biarlah pemeliharaan yang sempurna yang selalu memelihara seluruh kehidupan. Terima kasih ya Yesus. Berkati para perawat, para dokter, para medis Tuhan dalam pekerjaan mereka untuk usia bersama, dan biar setiap pasien juga mereka tangani bekerja sehingga boleh membawa kesembuhan dan biar Bapak kami berdoa untuk kita gereja kami tempat ini kita lakukan kami memberkati mereka, tambah-tambahkan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih lagi yang anugerah mereka itu mereka berikan kepada gereja kami, dan pakai kami semua gereja atau umat-Mu yang di tempat ini untuk menjadi saksi-Mu yang kehidupan. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada pada bulan Desember yang datang. Oh Yesus, Engkau berkati para calon pemimpin kepala daerah, dan mereka selalu menunjukkan kebersamaan, kesatuan Bapak di dalam pilkada, sehingga ada kedamaian, ketentraman, ada sukacita di tengah-tengah bangsa negara kami. Inilah kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu, dan biarlah Tuhan juga yang senantiasa berperkara dalam setiap proses pelaksanaan siapapun Tuhan yang menjadi para pemimpin kami. Kami percaya kemuliaan, kami percaya bahwa Tuhan menempatkan mereka untuk boleh melayani kami, untuk boleh mesejahterakan kami. Hal ini semuanya kami serahkan semua ke dalam tangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Sebentar lagi Tuhan kami mau berpisah dari tempat kami, dan kami tidak mau menjadi dalam perjalanan. Kasih setiap-Mu dan penyertaan pemeliharaan yang sempurna melindungi jadikan, yang kami boleh tiba di rumah kami yang selamat dan sukacita. Bahkan dalam minggu pekan sudah akan datang, kita didalam sejahtera Kristus yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan memberkati kami, membukakan pintu-pintu langit dan menunjukkan berkat bagi kami, sehingga kami selalu dalam lingkungan pengasihan, dan kami boleh senantiasa bersyukur untuk pada minggu yang akan datang di tempat ini. Doa dan permohonan kami jauh tidak sempurna ini, karena dalam nama Yesus yang hidup yang telah banyak kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita, marilah kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku perlukan juru selamat.
Ibadah kita selesai. Yahoo. Yahoo.